Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-7 dengan judul Beriman kepada Malaikat Allah, submateri makna beriman kepada Malaikat Allah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna beriman kepada Malaikat Allah. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari kita cermati dan baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Inilah beberapa rukun iman yang wajib kita percayai. Di antara rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adik-adik, sekarang kita akan membahas makna beriman kepada malaikat Allah. Coba kita lihat hembusan angin yang menggerakkan daun atau pohon berikut. Apakah kalian melihat anginnya? Jika kalian berada di luar, lalu merasakan ada hembusan angin, apakah kalian yakin angin itu ada meskipun tidak terlihat? Nah, begitu pula malaikat. Beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh mata. Kemudian beriman kepada malaikat berarti bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Malaikat hanyalah salah satu makhluk ciptaan Allah seperti manusia, jin, dan benda-benda di alam semesta lainnya yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak boleh menyembahnya, karena yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat, berarti kita juga meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Tentunya sifat-sifat khusus inilah yang membedakan malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu, apa saja sifat-sifat khusus malaikat itu? Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada perintah Allah. Malaikat tidak akan pernah membantah kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, malaikat tidak akan mati. Malaikat akan terus ada bahkan sampai manusia berada di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin dari api, malaikat ini diciptakan dari cahaya. Kemudian yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak akan makan dan minum karena malaikat tidak memiliki nafsu.
Kemudian yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Ada beberapa tugas yang dimiliki oleh malaikat dan akan terus dilaksanakan. Sekarang, mari perhatikan nama malaikat dan tugasnya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Wahyu adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia, sehingga manusia terpilih tersebut diangkat menjadi nabi. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya adalah menyampaikan rezeki. Semua rezeki, baik yang ada di langit maupun di bumi, disampaikan oleh malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis trompet besar yang akan ditiup malaikat Israfil ketika hari kiamat telah tiba. Yang keempat adalah malaikat Izrail. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Setiap manusia akan menemui kematiannya. Bersiaplah setiap saat, kita tidak tahu kapan malaikat Izrail datang kepada kita. Yang kelima adalah malaikat Munkar, dan yang keenam adalah malaikat Nakir. Keduanya bertugas untuk bertanya di alam kubur. Di antara pertanyaannya adalah, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Dan nanti yang akan menjawab bukanlah mulut kita, tapi anggota tubuh kita tergantung amalan di dunia. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Dan yang kedelapan adalah malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk. Amal kita tercatat semuanya oleh dua malaikat ini untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, jika kita masuk neraka, maka akan ada malaikat yang ke-9, yaitu malaikat Malik. Dia bertugas menjaga pintu neraka. Dan jika kita masuk surga, kita akan bertemu dengan malaikat ke-10, yaitu malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah adik-adik nama-nama malaikat dan tugasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah diizinkan untuk mengabarkan tentang para malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya satu malaikat jarak antara daun telinga sampai ke bahunya sejauh perjalanan 700 tahun." Hadis riwayat Abu Daud. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku bisa menyebutkan nama malaikat dan tugasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.